Salam suksma angling dharma kepada semua para sinar, para abdi yang sudah Guru Ratu berikan ajaran spiritual suksma angling dharma dan juga ilmu suksma angling dharma, termasuk bela diri suksma angling dharma. Itu adalah satu ikatan, seperti kita punya kepala, badan, kaki, ada Brahma, Wisnu, Siwa, ada namanya Bur, Buaswa. Kalian sudah mendapatkan genap. Walaupun yang paling utama adalah ajarannya dulu. Karena kalian mendapatkan ajaran itu adalah sangat penting. Karena dengan ajaran kerohanian membuat jiwa-jiwa kalian akan menjadi manusia-manusia yang lebih dekat sama Tuhan, banyak mendoakan leluhur, menjadi pribadi-pribadi yang dharma, yang baik, yang akan disenangi oleh para dewata. Tapi kalau jiwa kalian jauh dari sinar dewata, sinar Tuhan, yang datanglah sinar-sinar jin, setan, iblis, dan Buddha, yang membuat kalian jadinya merasa diri paling hebat, paling berani, paling kuat, paling sakti, paling pinter, paling suci. Akhirnya kita akan hancur, karena jin, setan, atau Buddha paling senang melihat manusia-manusia jauh dari Tuhan. Orang yang malas sembahyang, malas berdoa, orang-orang yang jiwanya adalah meboye. Buddha kali senang sekali melihat selalu akan mengganggu manusia-manusia yang rajin mau mendekatkan diri pada Tuhan. Maka para sinar, semakin kalian untuk belajar untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, lebih banyak belajar kepada Ratu, pasti ujiannya semakin berat. Karena Buddha kali memang tidak menginginkan manusia itu dekat sama Tuhan. Karena ingin Buddha kali itu kita akan dikuasai, kita diperbudak. Buddha kali itu senang sekali kalau kita stres, ingin pikiran kita biar stres, biar tidak dekat sama gurunya, biar tidak jadi ngiring Ratu Angling Dharma, biar tidak belajar spiritual, tapi ingin belajar yang instan, atau belajar pada orang yang mungkin palsu ajarannya. Maksudnya yang palsu, yang ajaran maksudnya bukan omongan yang palsu, tapi antara bibir dan perbuatan itu palsu. Ya, bisa kalian akhirnya belajar pada orang yang ternyata banyak di bibir aja, yang mungkin pinter pandai ceramahnya, tapi taksunya tidak ada, kekuatan energi kerahayun tidak ada. Guru Ratu berkata begitu karena banyak zaman sekarang orang yang untuk tenar, untuk orang terkenal biar dihormati, dihargai, dia pandai bicara seperti tukang obat. Guru Ratu banyak lihat begitu. Itu hanya untuk akal-akalan dia, untuk mencitraan dia agar dia dihormati, dihargai, tapi dia lupa bahwa apa yang dikatakan itu apakah dia mampu bisa melaksanakan, apakah praktiknya bisa dia laksanakan. Lebih baik kita sesuai kemampuan saja. Seperti Guru Ratu di LAD mengajarkan kalian secara umum mendasar, tidak tinggi-tinggi. Yang pertama, ajaran Guru Ratu adalah pertama bahwa kita harus sadar dan yakin Tuhan itu Maha Pencipta alam beserta isinya. Tuhan itu meresap dan menyatu di segala ciptaannya. Tuhan itu juga ada dalam jiwa kita, yaitu roh, jiwa, atman. Makanya Guru Ratu sering bilang Tuhan itu juga tidak jauh dari diri kita, beliau juga ada dalam jiwa kita yang harus kita hormati, baktian. Dengan cara apa? Setiap kita mengapain, kita berdoa mohon izin lu pada beliau. Kenapa kita minta izin? Karena angkian minjem, napas minjem, semuanya minjem. Kan itu kan logika, tidak menghayal tinggi-tinggi. Kedua, Guru Ratu mengajarkan kalian untuk belajar bersyukur tanpa pilih-pilih, baik buruk, siang malam, sakit, sehat, kita bersyukur. Guru Ratu juga mengajarkan kalian, marilah kita tingkatkan untuk masalah kita bersyukurnya, kita doakan leluhur. Banyak kita berkarma baik, kita dalam keadaan susah apapun kita berusaha lah berbuat kebaikan dengan cara, salah satunya banyak cara ya, mungkin mendoakan orang lain tidak bisa secara, akhirnya kita lahir mungkin yang nyata, kita bisa doa. Kan itu tidak muluk-muluk dari Guru Ratu dari dulu, itu aja poinnya. Tingkatkanlah matur bakti kalian. Kenapa ada kata meningkatkan? Karena ada sesuatu matur bakti, sembah bakti, doa sembahyang kita selama ini yang tidak kita laksanakan, yaitu sembah bakti ke dalam. Sembah bakti kan ada dua selama ini, sembah bakti sehari-hari dan hari tertentu. Yang setiap hari agama Hindu kan ngatur canang, segehan, ngejot, trisandil. Agama Islam pasti ada, namanya juga mungkin ya sholat 5 waktu. Yang agama Kristen, Islam, Buddha pasti ada. Yang setiap hari tertentu ada purnama tilem, ada hari yang besar, hari yang suci. Ada juga kegiatan-kegiatan adat yang bersifat hari tertentu. Ada dua. Sedangkan kita punya keyakinan ada Brahma, Wisnu, Siwa, ada Sang Pencipta, melihara, pelebur, ada atas, bawah, tengah, ada Bur, Buaswa, ada alam bawah, ada alam tengah, alam atas, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Jadi kita masih tiga, masih dua punya matur bakti. Makanya Guru Ratu tambahkan. Jadi tidak muluk-muluk. Guru Ratu tidak pernah mengajarkan terlalu berfantasy. Ya, akhirnya kita
seperti ada namanya kayak sandiwara radio kan ada namanya Tutu Tinular, ada namanya Arya Kamandanu, ada Dwi Panggang. Tidak perlu mengajar bersair yang tinggi-tinggi, yang simple-simple. Manusia sejatinya diajarkan oleh Tuhan yang asli lah, yang simple, benar dan tepat. Tidak usah kita terlalu banyak bunga rampai, tapi ternyata akarnya belum kuat. Berarti mengajarkan yang paling dasar, akarnya dulu kan. Akar yang pertama adalah Tuhan itu ada di mana-mana, kita menyembah Tuhan dimanapun bisa, termasuk kita ada di tempat suci, tapi ingat akarnya, pusatnya dalam diri kita, ada di dalam jiwa kita. Tanpa kita ada Tuhan yang menyertai, yang selalu menyatu dalam jiwa kita, tidak mungkin kita bisa hidup, tidak mungkin kita bisa sembahyang. Itu yang mendasar. Yang mendasar yang kedua adalah kalian harus banyak bersyukur. Kalau kalian banyak bersyukur dalam kondisi apapun, itulah penyerahan diri. Kita namanya kita taat dan tunduk pada Beliau. Bagaimana Tuhan berikan sinar suci, keselamatan, wahyu, atau mungkin mujizat, kalau kita tidak tunduk? Begitu juga di LAD. Bagaimana kalian bisa menjalankan, bisa mendapatkan mujizat dari ilmu suksma angling dharma yang Guru Ratu berikan, kalau kalian tidak taat dan tunduk dengan ajaran, tidak pernah nengok gurunya, tidak pernah mendengarkan nasihat gurunya, tidak melaksanakan, ya hanya menuntut ilmunya, kalian tetap akan tembus oleh hal negatif. Karena kalian dasar-dasar ilmu suksma angling dharma bisa dipakai lah, bisa menjalankan ajaran spiritual suksma angling dharma yang paling simpel, meningkatkan matur bakti. Setiap kita mau ngapain pun berdoa bersembahyang, di samping kita tetap seperti kita punya agama, silakan, tidak ada perubahan, kita cuma meningkatkan, ya kita taat dan tunduk atas apapun pemberian Tuhan, ya selalu kita ya saling mendoakan, rajin mendoakan leluhur, jangan berjiwa adharma. Jiwa adharma ini kita terlalu menuntut, tidak terimaan dengan keadaan, merasa diri sudah anggota LAD. Ilmu suksma angling dharma tidak bisa dipakai, apalagi punya niat buruk pada Guru Ratu, pada temannya. Ilmu suksma angling terkunci, karena ilmu suksma angling dharma sudah diberikan oleh keputusan Tuhan. Guru Ratu bisa mengunci otomatis jika para sinar ya tidak menjalankan, ya meboye, mendua, apalagi belajar jimat, belajar ilmu lain, tidak bisa, otomatis terkunci.